Kalau kamu bener-bener capek, kasihlah waktu buat kamu istirahat. Oke, kalau kalian tiba-tiba dapat pilihan, ada dua pilihan nih. Yang pertama, kalian istirahat sejenak, sama yang kedua, kalian kembali ke rutinitas yang kemarin-kemarin. Jujur, kalian mau pilih yang mana? Sebagian orang akan memilih pilihan nomor satu dengan alasan kalau aku tidur, aku akan mendapatkan stamina lebih dan mengembalikan mood aku untuk besok kerja, besok ngapain lagi. Cuman sebagian orang akan cenderung di pilihan kedua dengan alasan kalau aku tidur, aku istirahat, aku hanya menyita waktu, dan padahal itu bisa buat aku kerja, aku ngejar cita-cita gitu. Nah, kalau menurut aku di sini pilihan kedua ini condong oleh orang-orang yang bermasalah. Mereka tertekan dan mereka ketakutan, pengalaman hidup yang gak enak, dihina, dikhianati, bahkan ditinggal orang yang disayang, dan bisa saja masalah ekonomi yang sangat buruk. Mereka memang gak butuh waktu untuk tidur, karena yang capek bukan diri dia, yang capek itu adalah capek dalam, bukan capek yang fisik gitu. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka tidak memilih untuk istirahat tidur. Kalau saya bahas di sini bukan istirahat tidur maksudnya, karena istirahat itu tidak muluk-muluk tentang mager-mager. Orang-orang yang seperti ini cenderung orang-orang yang tertutup, orang-orang yang nggak mau cerita ke orang lain, bahkan mereka jarang curhat karena didasari saat mereka curhat mereka nggak akan dapat solusi, karena mereka mengeluh tentang yang capek tapi bukan capek fisik. Mereka mencurhat yang nggak enak, biasanya hanya memberikan jawaban yang memang sebenarnya benar, cuman tidak sebenarnya harus ditempatkan di situ. Mereka akan menjawab, daya ibadah kamu harus memperkusuk lagi, kamu tinggalin deh hal yang nggak penting itu, kamu harus ibadah gitu. Nah, justru di sini mereka akan lebih merasa mereka itu gak punya siapa-siapa, dan mereka makin merasa depresi, bahkan jauh-jauh lagi ke frustasi, dan malah bisa ke ingin bunuh diri seperti itu. Nah, menurut saya tentang jawaban mereka itu tidak salah tentang ibadah, cuman orang-orang yang seperti itu, mereka itu mempunyai kegelisahan yang lebih tinggi, mereka tidak tenang, tidak tentram. Nah, memikirkan kalau kita itu butuh bahagia, kita nggak butuh bahagia dari seseorang pun, teman, pacar, keluarga. Mereka bisa membuat kita bahagia, namun tidak akan selalu membuat kita terus-menerus bahagia. Yang membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Kunci kita bahagia itu kita sendiri, dan bahkan kita bertanggung jawab untuk membuat kita bahagia gitu. Caranya ya me time, kita udah kerja seminggu, kita udah puyeng seminggu, kita udah belajar seminggu, kita harus luangin waktu sehari atau 2 hari benar-benar buat diri kita sendiri tanpa siapapun. Benar-benar kita minum teh, kita makan, beli coklat, bahkan pergi ke tempat yang kita pengen, tempat rekreasi yang kita pengen, dan itu hanya sendirian, yang bikin kamu itu benar-benar merasa, oh ini toh hasil dari aku capek selama seminggu, aku ternyata bisa seneng ya dari jerih payah aku sendiri. Nah, kayak gitu. Terus kalau kayak gitu kita baru ngerasain give for yourself, karena kalau bukan kita yang ngasih diri kita sendiri, siapa lagi? Nggak mungkin kita harus minta ke orang lain, gue lagi pengen ini nih, beliin. Nggak mungkin. Dan setelah kita give for yourself, kita akan merasa love yourself juga gitu, karena udah ngasih ke diri sendiri, dan akhirnya oh, aku nemuin di diri aku yang bikin tentram nih, ternyata aku berguna. Dan di situ kita muncul rasa love myself gitu. Terus kalau udah give for yourself, kita udah nemuin love yourself, terus kita temuin nih namanya tentram gitu. Nah, kalau hati udah tentram, biasanya kita menuju hal yang positif aja,
kalau kita ke positif aja, kita temuin nih ternyata ibadah enak ya, kalau hati tenang, hati tentram itu ibadah jadi tekun ya, ibadah jadi disiplin banget. Nah itu kuncinya buat kita harus menyukai diri sendiri, dan juga kita harus memberikan apa yang kita pengen walaupun itu hal kecil gitu. Dan sebenarnya itu semua itu kuncinya itu mikir kalau manusia itu hanya miniatur Tuhan. Manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Tuhan gitu. Dan kita ketahui itu diketahui juga sama Tuhan gitu. Jadi kita tinggal nunggu waktu yang terbaik yang udah direncanakan sama Tuhan gitu. Dan toh kamu mau istirahat beberapa hari, mau istirahat lama gitu, itu juga akan baik-baik aja semua kalau kamu udah gak mikir aneh-aneh lagi. Jadi cukup sekian video dari saya, mungkin sedikit membosankan, cuman hanya mengapresiasi kepada orang-orang seperti kalian, karena sesungguhnya kalian itu hebat, nah sangat berguna. Kalian sampai di sini hidup itu udah suatu yang harus diapresiasi. Kalian sangat hebat, nggak ada yang perlu kalian sesali, karena semua itu udah di porsinya masing-masing. Dan kamu kayak gini, kamu pun yang terbaik gitu. Semua yang terjadi adalah hal yang terbaik, dan gak usah kamu sesali, karena rencana Tuhan itu sangat indah gitu. Kamu harus percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih indah daripada kenyataan orang-orang yang menurut kamu lebih hebat daripada kamu. Kalau kamu punya masalah yang lebih besar, kalian harus yakin bahwa Tuhan kalian itu lebih besar daripada apapun. Jadi kalian gak harus merasa gak berguna. Kalau kalian merasa gak berguna dari bicaranya orang, kalian makan itu nggak dari omongan orang, kalian sehat itu nggak dari omongan orang. Dan bahkan kamu sakit, kamu depresi, kamu meninggal pun orang-orang itu nggak peduli. Kamulah obat diri kamu sendiri. Terima kasih.